Ya, badannya orang, coba bayangkan antum ada orang ceramah ribut-ributin semua. Dia bilang silakan. Tuh semua. Kalau dia kemudian sengaja begitu kan orang akhirnya nanti apa? Jadi mengkultuskan dia. Sebutkan di antara keberkahan yang merupakan keberkahan secara zati adalah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada jasad-jasad nabi-nabi yang lainnya ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala buang air liur, buang ludah, maka para sahabat memperebutkannya. Kita pernah cerita juga tentang seorang sahabat yang minta baju Nabi baru pakai kemudian diminta oleh seorang sahabat ya, dalam hadis yang Sahih Bukhari ya. Seorang wanita melihat baju Nabi sudah lusuh, maka dia ingin memberikan hadiah berupa baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun mengambil hadiah tersebut, baju tersebut karena lagi butuh dengan baju tersebut ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju tadi. Barulah saja Nabi pakai baju, tiba-tiba ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadza." Ya Rasulullah, betapa bagus bajumu. "Uksuniha, ya Rasulullah, berikan bajumu kepadaku ya." Maka Rasulullah SAW pun memberikan baju tersebut kepada sahabat. Dan Nabi tidak marah sama sekali ya, padahal itu baju baru bagi Nabi SAW, baru dipakai langsung diminta. Dan Nabi tidak marah ya. Kalau kita mungkin kita marah, kamu itu nggak tahu diri, ustadz kok. Ustadznya harus dikasih baju, malah bajunya diminta. Tapi Nabi tidak marah sama sekali, tidak menunjukkan wajah cemberut sama sekali, dan itu akhlak menakjubkan dari Nabi. Ya. Kalau kita mungkin, kamu gimana sih? Malah ustadz malah diminta-mintain. Nabi SAW kasih baju tersebut. Maka waktu Nabi pergi, para sahabat yang lain pun marah sama sahabat ini. Mereka berkata, ya, betapa pintar engkau, kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan seorang pun, terus kau minta baju ya pasti dikasih. Ya, memang dia sengaja ya, dia mengatakan, saya bukan apa la ali ukaffanu fiha, saya berharap saya bisa dikafankan dengan baju tersebut. Dan benar, fakanat kafanahu, akhirnya baju tersebut benar-benar menjadi kain kafan orang ini. Jadi maksudnya sahabat ini ngerti baju yang sudah terkena keringat Nabi itu berkah, makanya dia minta baju tersebut, dan Nabi berikan. Dia meminta baju tersebut dalam rangka mencari berkah. Namun ini hanya khusus kepada para nabi, tidak dikiaskan kepada orang-orang selain para nabi. Oleh karenanya Nabi SAW saja yang diperlakukan demikian oleh para sahabat. Adapun setelah Nabi tidak ada para sahabat yang memperlakukan di antara mereka seperti ini, tidak ada. Oleh karenanya tidak ada orang-orang yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari berkah dari tubuh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar buang ludah tidak ada yang perebutkan ya. Kemudian tidak ada yang minta bekas guntingan rambut Abu Bakar, tidak pernah. Demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga para sahabat yang lainnya. Tidak ada mereka membagi-bagikan rambut, membagikan air liur dan yang lainnya, tidak ada. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami ini hanyalah khusus buat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun setelah itu para tabi'in yang bertemu dengan sahabat, tidak ada di antara mereka yang memperlakukan para sahabat seperti perlakuan para sahabat terhadap Nabi. Ya, karena mereka tahu para sahabat jasad mereka tidak berkah secara zat, ya. Itu hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal kita tahu para tabi'in mengagungkan para sahabat, ya, tapi mereka tidak pernah mencari keberkahan dari jasad para sahabat, ya. Nah, kalau para sahabat yang sudah dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat yang lainnya sudah dijamin masuk surga, tidak bisa dikiaskan disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lagi dengan orang-orang zaman sekarang? Ya. Maka tidak ada antum datang ke kiai kemudian minta rambutnya, jangan. Ya. Kemudian antum misalnya mengambil air bekas minumnya gara-gara ada air liurnya di situ, bekas bibirnya. Ya, ini meskipun saya katakan ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya bekas minum ulama berkah, namun ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar bahwasanya keberkahan semuanya, badan, air liur, rambut, ya, keringat, itu cuma khusus kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang-orang soleh di zaman sekarang bisa dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan berlaku hanya pada bekas airnya saja. Ya, berlaku juga kepada yang lainnya, rambut mereka juga diambil, ya, keringat mereka juga di baju mereka juga diambil. Ya, karena mau dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya lihat prakteknya kebanyakan orang hanya mengambil bekas air minum. Kadang sorbannya juga diambil, tapi seharusnya seluruhnya. Kalau mau dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri
Pernah habis ngisi pengajian di Masjid Nabawi, ada orang datang. Dia bilang, "Ustadz, tolong tiup air." Dia bayar Zam-Zam. Saya bicara mau tauhid diminta air. Saya bilang, "Enggak." Kata dia, "Meskipun Ustadz tidak percaya, tapi saya percaya." Wah, ini namanya ini syirik maksa begini. Mencari keberkahan dari air liur saya. Saya bilang, "Enggak." Di depan banyak orang. "Enggak, saya enggak mau." Dia paksa, "Ustaz, saya percaya." Meskipun Ustaz tidak percaya, saya percaya. "Enggak, saya enggak mau." Nanti saya tiup, dia bawa pulang ke rumah, bahaya kan. Jadi tidak benar ya. Yang benar hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang-orang yang mengkiaskan bahwasanya orang-orang soleh juga diambil air liurnya atau badannya berkah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah kias. Dalil mereka adalah apa? Kias. Saya sampaikan ya. Jadi apa dalil mengkiaskan orang-orang soleh? Apa dalilnya? Kenapa orang-orang mengambil bekas minum orang-orang soleh? Dalilnya dikiaskan dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu dalil ya. Ada diantaranya Al-Quran. Ini sumber hukum ya. Sumber hukum Islam. Yaitu atau dalil. Al-Quran, kemudian apa? Al-Hadis, kemudian Al-Ijma, kemudian apa? Al-Qiyas. Qiyas ini tidak diperlukan kecuali kalau darurat ternyata tidak ada dalilnya sama sekali, baru membutuhkan apa? Qiyas. Nah, qiyas ini ada disebut dengan rukun qiyas. Rukun qiyas diantaranya al-maqis, kemudian al-maqis alaih, kemudian al-asl, al-illah, al-jami'ah, kemudian al-hukum. Ya, ini disebut dengan rukun qiyas. Al-maqis dalam hal ini adalah orang soleh. Yang dikiaskan, maksudnya yang dikiaskan. Yang dikiaskan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh dikiaskan dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham tum? Paham atau tidak? Paham. Kemudian hukumnya adalah sama-sama bisa diambil berkahnya, atau dalam kurung zat orang soleh berkah seperti zat siapa? Zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa yang menyebabkan kita mengkiaskan orang soleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya ada namanya al-illah al-jami'ah, kesamaan. Al-illah jami'ah artinya apa? Kesamaan yang ada pada keduanya. Sebab kesamaan atau kesamaan sebab yang ada antara pokok dan cabang. Atau al-maqis alaih. Al-maqis maksudnya apa? Cabang, ini maksudnya pokok. Kalau begitu, apa kesamaan ya? Apa kesamaan antara Nabi dan orang soleh? Kalau begitu, apa kesamaan antara orang soleh zaman sekarang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kesamaannya? Kenapa harus dikiaskan? Contoh sederhana seperti saya katakan, beras ada zakatnya. Meskipun di zaman Nabi tidak ada beras, tetapi di zaman Nabi yang ditarik beras contohnya korma. Korma ada zakatnya. Nah, kita mengkiaskan beras dengan korma. Jadi korma adalah asal, beras adalah apa? Cabang. Hukumnya sama-sama dikeluarkan zakat. Kenapa hukumnya sama-sama dikeluarkan zakat? Beras kok dikeluarkan zakat seperti korma? Karena ada ilah jami'ah, kesamaan sebab, yaitu sama-sama makanan pokok yang sama-sama juga bisa disimpan dan sama-sama bisa ditimbang atau ditakar. Paham? Jadi itu yang menyebabkan, itulah yang menyebabkan akhirnya kita mengatakan beras juga kena zakat. Kita mengatakan beras juga kena zakat. Kenapa? Karena beras dengan korma mirip dari tiga hal. Di antaranya sama-sama makanan apa? Pokok. Yang kedua sama-sama bisa muddakhar, bisa disimpan. Dan yang ketiga bisa ditimbang atau ditakar ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu hukumnya sama. Sebagaimana korma bisa harus dikeluarkan zakat, maka beras juga harus dikeluarkan zakat. Pahami, ini namanya kias. Harus ada sebab yang sama. Nah, kita berbicara tentang sekarang masalah antara Nabi dan orang soleh. Yang jadi pokok siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diambil berkah dari tubuhnya. Yang dikiaskan siapa? Orang soleh. Ini cabang berarti. Hukumnya sama-sama bisa diambil berkah dari zatnya, ya. Air liurnya,
Harusnya secara keseluruhan kalau Nabi bisa diambil berkahnya dari rambutnya, liurnya, badannya, keringatnya, maka harusnya demikian juga orang soleh. Harusnya demikian. Harusnya juga demikian. Rambutnya, jenggotnya, semuanya ya. Nah, apa kesamaan yang buat orang soleh bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan Nabi SAW? Timbul pertanyaan. Jawaban mereka apa? Apa ilah jami'ah? Jawabannya adalah kesolehan. Kenapa orang soleh bisa diambil berkah zatnya? Karena dia juga soleh. Karena ada sifat kesolehannya. Sebagaimana Nabi soleh, dia juga apa? Soleh. Nah, kita bilang kesolehan. Kalau maksud anda kesolehan orang soleh zaman sekarang seperti Nabi, maka nggak mungkin. Jangankan orang soleh zaman sekarang, Abu Bakar yang masuk surga, dijamin masuk surga, tidak sama solehnya seperti apa? Nabi SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imanil ummah, la rojiha imanu Abi Bakrin." Perkataan sebagian salaf. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar yang luar biasa, yang berinfak dengan seluruh hartanya. Nabi tidak larang. Umar baru berinfak setengah hartanya, Abu Bakar dengan seluruh apa? Hartanya. Kenapa? Imannya kuat. Dia beriman, dia berinfak dengan seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaituhumullah wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Semua dia infakkan. Jadi kalau antum ingin ikut Abu Bakar, antum pulang, antum cek apa namanya? ATM. Cek. Oh, 2 miliar. Saya ingin seperti Abu Bakar. Ustaz Firanda. Ini pinnya ini. Itu mirip Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sementara sahabat yang ingin berinfak, Rasulullah larang kebanyakan. Rasulullah SAW sisakan buat keluargamu. Abu Bakar tidak. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Abu Bakar imannya sangat apa? Sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya, "Ustaz, saya sudah berinfak." Setelah saya cek-cek, saya menyesal Ustaz, kebanyakan. Jadi kadang orang lagi semangat infak seluruhnya, habis itu pulang, aduh, uang nggak ada, menyesal dia. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu imannya sangat apa? Tinggi. Abu Bakar yang imannya sangat tinggi tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Tidak ada seorang pun mengambil rambut Abu Bakar. Nggak ada seorang pun mengambil air liur Abu Bakar. Padahal dijamin masuk surga. Tidak seorang pun mengambil baju Abu Bakar. Tidak ada. Mereka hanya lakukan kepada Nabi SAW. Nah, bagaimana ini orang-orang soleh zaman sekarang? Mau disamakan kesolehannya? Mau disamakan kesolehan orang zaman sekarang dengan Nabi? Uang kesolehan Abu Bakar saja tidak bisa disamakan dengan Nabi. Yang kata sebagian salaf, iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan imannya umat masih lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Paham? Abu Bakar satu kebaikan dari jutaan kebaikan Rasulullah SAW. Kalau begitu, kalau yang dimaksud dengan taraf kesolehan, kesolehan ada dua. Ada yang disebut dengan taraf kesolehan, ada yang disebut dengan akar kesolehan. Kalau yang dimaksud dengan taraf kesolehan jelas salah, tidak mungkin Nabi kesolehannya disamakan dengan orang lain. Paham? Tapi kalau maksudnya akar kesolehan, maka benar. Oh, maksud kami mengkiaskan orang soleh dengan Nabi adalah bukan dari taraf kesolehan, tapi dari apa? Akar kesolehan. Nah, kalau akar kesolehan, semua kita punya akar kesolehan. Paham? Ente punya la ilaha illallah tidak? Berarti ente punya akar kesolehan. Kalau begitu, liur ente juga berkah dong. Rambut ente juga berkah. Paham? Besok saya bisa bagi-bagi air liur. Jadi yang benar, masalah berkah zat cuma zat siapa? Nabi SAW. Itu yang benar. Meskipun saya katakan sebagian ulama yang mengatakan zatnya orang soleh berkah, tapi itu pendapat yang tidak kuat kalau kita berbicara secara apa? Dalil. Kalau tidak salah itu pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi meskipun itu pendapat Imam Nawawi tidak luput dari kesalahan ya. Pendapat yang benar yang zatnya berkah cuma siapa? Nabi SAW, dan tidak bisa dikiaskan seorang pun kepada Rasulullah SAW. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan boleh mengambil keberkahan dari orang soleh, maka ini akan mengantarkan pengkultusan kepada dia. Lama-lama akhirnya bisa diibadahi, dikhawatirkan. Ya, badannya orang, coba bayangkan antum ada orang ceramah ribut-ributin semua. Dia bilang silakan. Tuh semua. Kalau dia kemudian sengaja begitu kan orang akhirnya nanti apa? Jadi mengkultuskan dia. Kalau Nabi bilang udah orang rebutin, Nabi sengaja rambutnya dibagi karena Nabi memang zatnya apa? Berkah. Kalau orang soleh kemudian bagi-bagi keringat, bagi-bagi orang lama-lama bisa apa namanya? Saya pernah nerjemah seorang syekh, kita pergi ke kemah-kemah jemaah haji Indonesia.
Saya itu masih muda, ya. Dia ceramah, saya terjemahkan. Begitu selesai terjemah ceramah, orang-orang datang semua pegang-pegang apa? Tangannya. Dia bilang, "Ya ilaha illallah. Saya hanyalah hamba Allah," pakai bahasa Arab, enggak ada yang paham, sama tambah dia anu. Innama ana abdun, katanya, saya ini hanyalah hamba. Dia rebut-rebut tambah parah katanya. Jadi ya baik. Kemudian yang berikutnya juga, jadi ini membuka pintu-pintu orang-orang yang awam tidak paham, menyangka orang ini punya kelebihan tertentu, nanti lama-lama bisa khawatirnya disembah dan yang lainnya. Yang berikutnya kalau kita buka pintu ini khawatir juga timbul ujub dan pada diri orang soleh tersebut. Ini saya katakan meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya orang soleh dikiaskan dengan Nabi, saya katakan pendapat tersebut tidak kuat kalau kita bicara secara apa? Secara dalil, ya, secara dalil. Taib. Yang benar para ulama, para orang soleh, keberkahan mereka adalah keberkahan maknawi. Mereka berkah dari ilmu mereka, ya. Mereka berkah dari nasihat mereka, mereka berkah dari majelis ilmu mereka. Keberkahan mereka secara apa? Maknawi, bukan zatnya. Contoh, saya bacakan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berputar-putar di jalan-jalan mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil para malaikat. Halummu ila hajatikum. Marilah wahai para malaikat, ini yang kalian cari-cari. Nabi berkata, fayahufunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat segera meliputi orang yang sedang berzikir sehingga sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa alamu minhum, padahal Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya daripada para malaikat. Namun Allah bertanya bukan untuk mengetahui tapi untuk menekankan. Ma yaqulu ibadi? Apa yang sedang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Kata para malaikat, hamba-hambamu sedang bertasbih kepadamu, sedang bertakbir, sedang bertahmid, sedang mengagungkanmu. Qala fa yaqulu hal ra'auni? Kata Allah, apakah mereka melihatku? Para malaikat berkata, la ra'au, kata para malaikat berkata, la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu engkau wahai Allah. Allah berkata lagi, wa kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau mereka melihatku? Malaikat berkata, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka melihat engkau, maka mereka akan lebih semangat lagi ibadah mereka. Wa ashadda laka tamjidan wa tamhidan. Mereka akan semakin mengagungkan engkau, semakin memujimu. Wa aktsara laka tasbihan, dan akan semakin banyak bertasbih kepadamu. Allah berkata lagi, fama yas'aluni? Apa yang mereka minta dariku? Kata para malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka minta surga kepadamu. Hal ra'auha? Kata Allah, apakah mereka melihat surga? Kata para malaikat, hamba-hambamu tidak melihat surga demi Allah. Allah berkata, fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kalau hamba-hambaku melihat surga? Para malaikat berkata, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Seandainya mereka melihat surga, mereka akan lebih semangat untuk masuk surga. Dan wa ashadda laha talaban, dan mereka akan semakin mencari surga. Wa 'azama fiha raqbatan, dan mereka semakin semangat untuk masuk surga. Fa mimma yata'awwadun? Kata Allah, mereka berlindung dari apa? Kata para malaikat, hamba-hambamu berlindung dari neraka jahanam. Allah berkata, apakah mereka melihat neraka jahanam? Kata para malaikat, hamba-hambamu demi Allah tidak pernah melihat neraka jahanam. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat neraka jahanam? Kata para malaikat, seandainya hamba-hamba melihat neraka jahanam, kanu asyadda minha firaran, mereka akan semakin lari dari neraka jahanam. Wa asyadda laha makhafatan, dan mereka akan semakin takut dengan neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yaqulu malakun minal malaikah. Malaikat ada yang berkata, di antara malaikat ada yang lapor kepada Allah. Fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di antara para hadirin yang sedang duduk situ, ada yang bukan dari orang yang sedang berzikir kepada Allah. Inna ma ja'a li hajatin. Dia datang situ hanya sekedar ada keperluan, bukan sedang berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk-duduk, tidak ada seorang pun yang akan celaka jika duduk dengan mereka. Kata para ulama, berarti apa? Orang yang duduk bersama mereka juga dapat keberkahan mereka. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Orang yang duduk bersama ahli zikir termasuk mendapatkan seluruh kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli zikir tersebut sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, meskipun dia tidak serta ikut apa? Berzikir. Kemudian kata Asy-Syaukani,
ja'ala jalisa ulaikal qaumi mithlahum ma annahu laisa minhum. Allah menjadikan orang yang duduk bersama mereka hukumnya seperti mereka padahal dia tidak termasuk dari mereka. Wa inna ma adat alaihi barakatuhum, tetapi keberkahan majelis tadi mengenai orang tersebut, fasara wahidin minhum, maka dia seperti seorang dari mereka. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Ya, Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan majelis zikir dalam hadis ini adalah mencakup majelis zikir kepada Allah dengan tasbih, takbir, tahlil dan yang lainnya. Demikian juga majelis baca Al-Qur'an, kemudian berdoa untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Demikian juga majelis membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk majelis mempelajari ilmu syar'i. Demikian juga diskusi mengenai ilmu syar'i. Ini semua majelis zikir, maka barang siapa yang duduk situ akan mendapati keberkahan mereka. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya keberkahan para ulama bukan secara zat tapi keberkahan apa? Maknawi. Majelis mereka berkah, ilmu mereka berkah, nasihat mereka berkah. Demikian juga tatkala Nabi SAW mengatakan, "Inna minasyajari lama barakatul la barakatul muslim." Sungguhnya di antara pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Maksudnya apa? Pohon tersebut pohon korma selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka seorang muslim pun jadi berkah. Berkah bukan dari zatnya tapi dari kalau dia beri manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, dengan tenaganya, maka dikatakan berkah. Bukan zatnya yang berkah.